Pemirsa Intens investigasi. Memasuki hari kedua Lebaran atau tepatnya hari Selasa kemarin, dunia hiburan tanah air pun kembali berkalung duka. Setelah aktor senior Reysa Hetapi berpulang ke hariban sang halik di usia 68 tahun akibat komplikasi penyakit yang diidapnya yang berawal dari penyakit diabetes sejak 2017 lalu. Sempat menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit, belakangan mantan suami Dewi Yull ini pun kembali menjalani perawatan di RSPAD Gatot Subroto sejak 3 Maret lalu. Kala itu, almarhum pun sudah dalam kondisi tidak sadarkan diri hingga akhirnya meninggal dunia pada Selasa malam kemarin sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Menurut pihak keluarga, setelah disolatkan di Masjid Istiqlal, jenazah almarhum baru akan dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pada Jumat siang, lantaran menunggu kedatangan sang putra, Surya Sahetapy dari Amerika Serikat. Lantas benarkah wasiat Reysa Hetapi justru ingin dimakamkan di kampung halamannya? Seperti apa pula para sahabat mengenang sosok almarhum Reysa Hetapi semasa hidupnya? Dan benarkah Olivia Zalianty justru menganggap sosok Reysa Hetapi sebagai guru aktingnya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Meninggalnya aktor senior Reysa Hetapi jelas memantik duka begitu mendalam bagi keluarga almarhum, khususnya bagi ketiga anaknya. Raya Sahetapy, salah satu putra almarhum, bahkan sempat menjelaskan kronologi singkat meninggalnya sang ayah tercinta, termasuk saat almarhum sempat dirawat selama 1 bulan di RSPAD Gatot Subroto akibat komplikasi penyakit yang dialaminya. Sementara menurut adik almarhum, Charlie Sahetapy, setelah disolatkan di Masjid Istiqlal, jenazah almarhum baru akan dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pada Jumat siang, lantaran menunggu kedatangan sang putra Surya Sahetapy dari Amerika Serikat. Sakitnya udah dari minggu kedua bulan puasa, tanggal 11 masuk, tanggal 12 drop, habis itu sempat ke kondisinya membaik, lalu kemarin itu drop lagi, saya baru dikabarin jam 8 malam, dan almarhum meninggal jam 9.04. Awalnya itu sebenarnya hanya mau check up, tapi ada beberapa kondisi yang ternyata harus dirawat di rumah sakit. Secara general beliau ini sakit gula, yang akhirnya berkomplikasi ke stroke dan ada penyumbatan di otak. Sebenarnya dia sudah komplikasi, udah mulai dari sakit diabetes, kemudian dia stroke, kemudian juga dia paru-paru bukan TBC atau apa, bukan. Dia karena stroke, orang kalau stroke kadang-kadang kalau sakit batuk gitu, lendir itu tidak bisa, susah keluar. Itu selalu mungkin ketelan-telan atau apa gitu. Kemudian dia tersedak, terus sesak napas. Nah, itu mulai itu. Tambah 3 itu, dia makin lama makin menurun. Ya, kita berusaha akhirnya masuk ke rumah sakit RSPAD dan ya berusaha ditolong berbagai cara. Ya ternyata Tuhan punya rencana lain. Sudah berangkat ya, sudah on the way ke sini. Besok baru tiba malam.
Sementara itu, menurut Nodi Saetapi yang juga adik almarhum, sebenarnya semasa hidupnya sang kakak pun pernah berwasiat ingin dimakamkan di kampung halamannya di desa Sibowi, Sulawesi Tengah jika kelak ia meninggal dunia. Namun, lantaran satu dan lain hal, wasiat tersebut belum bisa dilaksanakan pada saat ini. Selain soal wasiat pemakaman, di mata Nodi, almarhum adalah orang yang sangat komit dan juga tegas, serta sangat terobsesi dengan Nusantara meski dalam kondisi sakit. Pesannya itu dia kepingin meninggal dikuburin di kampungnya. Itu dia punya pesan. Karena dia yang salah satu juga motornya yang supaya ada kuburan keluarga. Jadi dia kepingin saya ditanam di sini. Nanti ada yang mengurus lah yang soal itu. Dari keluarga sudah ada yang ngurusin. Wasiat beliau atau keinginan beliau sebenarnya itu di kampung halaman. Beliau ini orangnya sangat komit ya. Dan itu satu, kedua, kalau soal tegas, kalau misalnya berdebat biasalah kita kan kakak beradik, apalagi beliau sangat terobsesi waktu itu dengan Nusantara, dan akhirnya saya bilang ke dia bahwa ibu kota negara ini jadi Nusantara, dan dia sangat, itu udah sakit tapi itu terrealisasi lah impian beliau selama ini, cita-cita wacana yang beliau apungkan selama ini tentang ketika dia sakit pun kayaknya dia lagi berakting. Ya itu kelebihannya beliau nih. Kadang-kadang kita nggak tahu dia ini sakit apa enggak, karena ya dia sebagai aktor. Kadang-kadang kita menganggap dia ya biasa aja, ternyata dia sakit benar. Selain menorehkan luka mendalam, meninggalnya sang ayah pun juga menyisakan banyak kenangan indah bagi sang putra Raya Saetapi. Lantaran di mata Raya, sang ayah adalah sosok pahlawan dengan beragam tauladan bagi dia dan kedua kakaknya. Sang ayah pun juga merupakan sosok yang tidak pernah melihat sekat-sekat sosial, lantaran semua orang sama di matanya dan juga diperlakukan dengan baik. Berikut ini sosok sang ayah di mata Raya Saetapi. Kalau dibilang tegar kan mungkin hardware-nya ya. Karena kita punya keyakinan beliau ini kan almarhum orang yang ceria, tidak suka dikasihanin. Jadi di depan almarhum rasanya lebih baik kita ketawa dibanding kita sedih, karena beliau suka dengan suasana keceriaan bukan suasana kesedihan. Ayah ini sosok yang satu, jiwa sosialnya tinggi, itu yang sangat kami tauladani, dan tidak pernah melihat adanya sekat-sekat sosial dari masyarakat kelas bawah sampai kelas atas. Di mata beliau semuanya sama, tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang begitu. Dan semua orang harus ditreat dengan baik. Begitu sih. Itu tauladan yang saya pelajari dari ayah sih. Ya, pasti, itu udah pasti diteruskan oleh semua anak-anaknya. Di sisi lain, dengan berpulangnya sang ayah, maka Raya Saetapi pun juga meyakini jika sang ayah akan segera bertemu dengan kakaknya Giska, putrinya tercinta dan satu-satunya yang sudah lebih dulu berpulang dan selalu dikangeninya. Sementara terkait wasiat almarhum yang sempat ingin dimakamkan di kampung halamannya, menurut Raya, pihak keluarga pun justru baru akan memindahkan makam almarhum ke kampung halamannya di Desa Sibowi, Sulawesi Tengah dalam kurun waktu 1 hingga 2 tahun mendatang pasca dimakamkan di Tanah Kusir. Lantas, apa alasannya? Drop, normal lagi, baik lagi, drop, normal lagi ya. Sekarang udah saatnya beliau almarhum ketemu sama anak perempuan satu-satu dan yang paling dia cinta lah.
pemakaman kita akan dimakamkan nanti hari Jumat di Tanah Kusir. Setelah sholat Jumat, almarhum akan disolatkan dulu di Masjid Istiqlal karena sembari menunggu kakak saya yang dari Amerika. Tapi ada perencanaan mungkin setelah 1-2 tahun beliau ada keinginan untuk dimakamkan di makam keluarga di kampung kita di Palu. Setelah ada berbagai macam pertimbangan, pertama kita kan pemakamannya melalui prosesi agama Islam yang dimana harus cepat, dan setelah pertimbangan karena banyak yang keluarga sudah banyak di Jakarta, agar lebih efisien kita dimakamkan di Jakarta dulu. Mungkin 1-2 tahun lagi kita akan diskusikan lagi akan menurut keinginan almarhum untuk dimakamkan di makam keluarga di Palu sana. Berbeda dari wasiat Rey Saetapi yang justru ingin dimakamkan di kampung halamannya di Desa Siboi, Sulawesi Tengah. Lantas seperti apa pula para sahabat ketika mengenang sosok almarhum Rey Saetapi semasa hidupnya? 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Meninggalnya Rey Saetapi juga menyentak sederet sahabatnya seperti Tio Pakusadewo dan juga Indro Warkop selaku sesama pelakon di dunia akting tanah air. Tio bahkan mengaku sangat kehilangan sosok sahabatnya itu. Apalagi saat ia terjerat kasus narkoba, Rey Saetapi adalah salah satu sahabat yang acap menjenguk dan juga menguatkannya. Sementara bagi dunia akting tanah air, almarhum adalah sinar yang selalu menyinari panggung-panggung hiburan. Sementara di mata Indro Warkop, Rey Saetapi adalah sosok seniman sejati yang kepergiannya pun jelas memantik rasa kehilangan bagi dunia akting tanah air. Rey itu satu-satunya orang yang datang ketika saya mau dipindah dari tempat rehab ke Cipinang. Rey datang antar saya sampai ke Cipinang waktu itu ya. Dari Polda ke tempat rehab. Jadi saya nggak bisa melupakan hal yang demikian pentingnya buat saya. Rey itu orang yang sangat cinta sama film nasional, orang yang sangat cinta sama negeri ini, sehingga dia memikirkan hal yang sebenarnya dapat dia pikirkan menurutku. Ya, tapi dia mencoba mengguri falsafah bangsa ini dengan mempertajam apa yang dia yakini sebagai Nusantara itu. Makanya kemana-mana dia pergi, dia akan bicara Nusantara. Kita doa sama-sama semua ila arwahi khususon Rey Saetapi. Saya nggak tahu pinnya apa, tapi saya percaya Tuhan. Saya yakin Tuhan akan mengabulkan permohonan ini supaya Rey mendapatkan tempat yang layak dan meninggal dengan husnul khotimah. Al-Fatihah. Beliau tuh orangnya apa ya, kalau menurut saya seniman banget ya. Dia selalu berbicara sesuatu dan bicaranya selalu filosofis. Makanya saya kaget ternyata dia umurnya lebih muda dari saya setahun. Saya pikir lebih tua dari saya. Saya pikir umuran Mas Dono gitu. Ternyata lebih muda. Dan ya kesan saya itu dia orangnya serius banget. Semua dipikirin, semua dipikir secara filosofis, pokoknya seniman banget sih menurut saya. Saya doakan agar diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa, terus diampuni semua dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, dan keluarganya diberikan kekuatan, ketabahan, serta keikhlasan untuk menerima takdir. Salah satu pejabat yang kemarin terlihat datang ke rumah duka di RSPAD adalah Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadly Zon. Usut punya usut, antara Fadly Zon dengan Rey Saetapi ternyata sudah saling mengenal sejak lama. Rey Saetapi adalah seorang seniman dan juga budayawan yang cukup disegani di negeri ini. Dan sebagai kawan, politisi itu pun tidak bisa menutupi rasa kehilangannya atas meninggalnya sang sahabat. Seniman, budayawan,
sosok yang saya kira lengkap ya, yang saya kenal juga sudah cukup lama. Saya kenal beliau tuh di awal tahun 90-an, waktu itu masih ada Oncor Studio, baru-baru berdiri, sehingga saya sering kali datang hampir setiap minggu ke rumah beliau. Dan juga pernah sama-sama juga waktu itu di Rusia tahun 1996 di Oncor gitu. Beliau menginisiasi sebuah komunitas teater yang penting pada masa-masa itu, yang melahirkan saya kira juga banyak aktor-aktor, seniman-seniman, budayawan. Tentu kita merasa kehilangan sosok Reza Haitapi, seorang aktor yang saya kira sangat tangguh dan aktingnya luar biasa. Kita sangat kehilangan ya, karena beliau memang karena sakit ya. Kita berharap memang banyaklah penerusnya, beliau juga banyak memberi inspirasi saya kira. Karya-karya beliau di film menjadi abadi ya, dengan aktingnya dan lain-lainnya terekam, saya kira masih akan bisa dilihat oleh generasi-generasi selanjutnya selama puluhan tahun yang akan datang, ratusan tahun yang akan datang. Mudah-mudahan Bang Ray ini bisa terus memberi inspirasi dari paling tidak dari film-filmnya yang menepikan kenangan para sahabat terhadap sosok almarhum Reza Haitapi semasa hidupnya. Lantas benarkah Olivia Zalianty justru menganggap sosok Reza Haitapi sebagai guru aktingnya? Halo, saya Cika Bode. Selamat untuk Intens Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat! Meninggalnya Reza Haitapi juga menyisakan duka begitu mendalam serta sederet kenangan indah pada pasangan ibu dan anak yang sama-sama menggeluti dunia akting, Teti Lis Indriati dan juga Olivia Zalianty. Bagaimana tidak? Lantaran sebagai senior di dunia akting dengan lebih dari 100 judul film layar lebar dan juga Piala Citra, Reza Haitapi dikenal sebagai sosok senior yang tidak pelit berbagi ilmu kepada sejawatnya, utamanya para juniornya. Bahkan di mata Teti Lis, almarhum Reza Haitapi adalah seorang senior yang banyak menyalurkan ilmu akting kepada anak-anaknya, Marcella dan juga Olivia Zalianty. Tidak heran jika Olivia pun menganggap Reza Haitapi sebagai guru tidak tertulisnya. Mas Reni tokoh ya yang perlu kalian ambil ilmunya, dan alhamdulillah anak saya ikutin dan akhirnya mereka petik ilmu-ilmu dari dia. Mereka kayak Marcella tuh nangis terus di sana. Kita harus mengikhlaskan, kita turutkan sukacita kepada seluruh keluarganya, dan pasti dunia perfilman kayak aktor yang sangat berbakat. Om Ray udah main berapa film? 100 film lebih ya. Tahun 83 itu dekat-dekat aku baru lahir, beliau udah dapat Piala Citra, coba kebayangkan. Yang pasti Om Ray itu untuk saya tuh bukan hanya aktor yang baik gitu ya, aktor yang hebat secara keaktoran, ilmu keaktoran, tetapi beliau juga sangat mencintai bangsanya. Dia sangat ingin Indonesia itu menjadi kembali seperti Nusantara. Nusantara itu makanya selalu kalau ketemu Om Ray itu salam Nusantara gitu, sejahtera katanya gitu. Jadi kangen deh pokoknya kalau udah ngomongin. Kami turut berduka cita untuk seluruh keluarga yang ditinggalkan, dan semoga Om Ray dapat beristirahat dengan tenang. Semoga husnul khotimah, bisa pulang menemukan jalannya kembali kepadanya, dan mudah-mudahan semua ilmu-ilmunya bisa diwarisi oleh generasi muda, terutama di bidang keaktoran, dan semangat juangnya juga bisa jadi menginspirasi contoh, ya? kita. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini.
Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.